Selamat pagi semua. Yang saya hormati dosen penyampu mata kuliah teologi kontekstual dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semester 8. Judul artikel saya adalah Conflict Resolution, konflik dan kekerasan, gerakan Yesus dan dinamika perwujudan sosial. Penulis John Mansur Prior SUD. Jumlah artikel sebanyak 50 halaman. Penerbit Canisius Yogyakarta, dan artikel ini diterbitkan pada tahun 2000. Pertama, pendahuluan. Memperkenalkan pengarang. John Mansur Prior adalah seorang dosen tetapi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Santo Paulus Ledolero, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ia lahir di Inggris pada tanggal 14 Oktober 1946. Beliau meraih gelar doktoral di bidang teologi inkulturasi Universitas Birmingham. Sekarang ia aktif sebagai penulis buku, artikel, jurnal, dan majalah hidup. Kesan dari pengarang. Dalam buku ini penulis memiliki latar belakang pendidikan di bidang teologi inkulturasi. Tentu ia mengetahui banyak hal tentang konflik resolusi atau konflik dan kekerasan, gerakan Yesus dan dinamika perwujudan sosial yang ada dan sedang terjadi di Indonesia berdasarkan perspektif kultural Indonesia, yaitu bentrokan antar kelompok dengan daya juang Injil. Kritik terhadap kelemahan buku. Sebaiknya dalam penulisan buku ini penulis seharusnya memperhatikan kata-kata atau kalimat secara baik, benar, dan teratur sehingga kata-kata itu tidak menimbulkan rasa bosan kepada setiap pembaca yang membacanya. Berikut adalah sinopsis atau isi resensi. Konflik dan kekerasan menjadi salah satu lahan yang paling subur dan istimewa bagi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia dan secara khusus di Indonesia. Hal ini menjadi suatu tradisi atau budaya yang sudah mengakar dalam diri setiap orang. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sering terjadi konflik karena perbedaan pendapat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Baik itu konflik antar suku, budaya, ras, agama, golongan, maupun bahasa. Semboyan negara kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini kedengarannya sangat indah dan menarik untuk dicerna dan direfleksikan secara mendalam. Namun kalimat yang indah itu sekalipun tidak mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan berarti memaksa dan melukai martabat dan kebebasan pihak lain serta melecehkan hak-hak asasi perorangan maupun kelompok. Kekerasan itu sendiri berarti melecehkan martabat baik korban maupun yang menindas adalah sebuah pelanggaran moral dalam tata ciptaan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Konflik dan kekerasan sosial yang paling nampak di Indonesia adalah konflik antar kelompok yang sungguh-sungguh menghancurkan kehidupan manusia. Pertikaian antar kelompok menyangkut jati diri budaya, yaitu etnis, ras, bahasa, budaya, dan agama. Berdasarkan data Komisi KWI mulai tanggal 30 Oktober 1998 sampai tanggal 14 Oktober 1999, sebanyak 2.545 nyawa dinyatakan meninggal dunia dalam berbagai peristiwa di Indonesia. Hal ini belum termasuk penguburan massal terhadap warga Timur Timur yang menjadi korban dan kekerasan dari militer Indonesia sebelum pasukan PBB membongkar kuburan yang memakan korban cukup banyak serta waktu yang dibutuhkan juga sangat lama. Ada 7 faktor yang menyebabkan pertikaian di Indonesia. Namun dalam 7 poin besar ini saya mengambil 4 poin untuk mendukung konflik dan kekerasan yang sedang terjadi di Indonesia. Yang pertama, melemahnya
suatu politik dan ekonomi, terutama kedaulatan negara yang sudah diambil alih oleh ekonomi mancanegara yang didukung oleh komunikasi yang canggih dan transmigrasi secara besar-besaran yang disepakati oleh politisi yang menimbulkan sejumlah pertikaian antar kelompok. Yang kedua, otonomi daerah. Peran negara diperlemah dan disokong oleh segelintir konglomerat semakin berkuasa. Hal ini tentu berlawanan dengan arus globalisasi dan gerakan otonomi daerah yang semakin subur. Manusia lebih memilih menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Yang ketiga, belum berhasil dalam memerdekakan politik. Karena negara gagalnya suatu proses dekolonialisasi tidak membawa kebebasan dan kemakmuran yang diharapkan. Jurang pemisah ekonomi yang belum berubah sedikit pun sampai saat ini. Yang memegang kekayaan negara adalah keluarga cendana, dan antek politiknya adalah aparat keamanan atau militer. Yang ketujuh, peningkatan dalam kesadaran hukum. Kesadaran hukum di Indonesia belum menunjukkan suatu tindakan yang tegas terhadap kaum minoritas yang sudah diakui dalam dunia internasional agar kelompok minoritas dihargai, dihormati seperti warga negara lainnya. Kekerasan yang paling mencolok saat ini adalah politik ekonomi militer. Hal ini dicantumkan dalam 10 jenis kekerasan yang mewarnai pertikaian sosial yang ada di Indonesia. Kekerasan sosial berarti pengucilan terhadap orang dan mendiskriminasi hak-hak atas tanah mereka yang dibutuhkan oleh pembangunan kaum elit. Kekerasan budaya berarti penaklukan, peremehan, penyingkiran, penghancuran nilai budaya kelompok minoritas demi hegemoni kaum penguasa yang menimbulkan rasa minder, terbelakang, terasing, dan tertinggal yang diganti oleh mereka yang sudah maju. Kekerasan etnis berarti pengusiran atau pembersihan dari tanah pusaka mereka dan mendiskriminasi kelompok etnis yang diremehkan karena dianggap membahayakan kelompok lain. Kekerasan agama berarti pembatasan atau penyiaran kebebasan beragama bagi kaum minoritas karena kepercayaannya terhadap agama tertentu dan mereka dianggap kaum kelas 2 oleh mereka yang oleh kaum mayoritas. Kekerasan gender berarti pelecehan terhadap martabat perempuan. Mereka diperkosa secara terencana sebagai alat untuk menaklukkan kelompok-kelompok tertentu. Maka ada juga kekerasan horizontal dan vertikal yang dibagi dalam 5 poin penting. Kekerasan yang pertama, kekerasan politik. Kekerasan politik berarti penyingkiran orang-orang tertentu dari jabatan atau kedudukannya. Mereka sering ditahan, dianiaya, hak mereka dilecehkan karena keyakinan politiknya. Kekerasan militer. Kekerasan militer ini yang tampak dalam undang-undang diskriminatif, penegasan hukum yang brutal secara sepihak. Kekerasan terhadap anak-anak berarti pemaksaan terhadap anak-anak untuk bekerja yang berat atau mengikut sertakan mereka dalam pertikaian dan peperangan. Kekerasan ekonomis berarti penolakan terhadap kesempatan pada kelompok lain atau kelompok tertentu, entah karena agama, golongan, etnis, suku, atau tingkat sosial lainnya. Yang berikut, kekerasan lingkungan hidup. Kekerasan lingkungan hidup berarti pemerasan terhadap sumber daya alam karena keserakahan segelintir orang tanpa memperhitungkan kebutuhan pokok terhadap beberapa generasi yang akan datang, sehingga keindahan alam ciptaan dan keberagaman hidup dikuras sampai habis. Kekerasan dan perdamaian dalam Yesus.
motif pantang kekerasan yang sangat menonjol baik dalam keempat Injil maupun surat-surat Paulus, surat pastoral dan kitab Wahyu. Tidak ada satupun ajakan atau kasus mana Yesus menyebut berperang melawan pihak lain. Murid adalah pecinta damai. Lukas pasal 10 ayat 6. Menjadi saudari bagi orang lain berarti para murid harus peduli terhadap kebutuhan sesama. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1-13. Menarik untuk direfleksikan bahwa kesaksian perjanjian baru tidak menolak kekerasan secara prinsipil. Namun, harus diakui bahwa Yesus pantang kekerasan paling kurang adalah dalam praktek, tindakan, dan aksi-aksinya terhadap para kaum penguasa. Pemihakan Yesus itu sangat jelas, yakni kepada kaum yang tertindas dan menderita. Sikap ini memberi warna dasar pada gerakan Yesus yang membedakan dengan gerakan pembaruan yang lain. Keterbukaan Yesus pada kaum pinggiran yang tersisih secara sosial dan agama, serta jarak yang diadakan oleh Yesus dengan kaum penguasa tidak ditentukan oleh ideologi politik. Himbauan Yesus supaya mengambil sikap yang jelas, pemihakan pada kebenaran, dan dalam situasi konflik sering mengakibatkan pertikaian antara kelompok Yesus dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Meskipun demikian sulit bagi kita untuk mengalahkan dari kenyataan bahwa unsur-unsur kekerasan yang mirip dengan apa yang kita temukan di Indonesia juga dalam gereja purba. Gereja Indonesia ditantang untuk meninggalkan tendensi berkolusi rezim dan turut membongkar budaya isu masyarakat. Gereja diharapkan berperan dalam mengolah dan mentransformasikan konflik-konflik sosial. Dinamika menolak konflik sosial menuntut 6 pendirian yang mendasar. Yang pertama, menolak membisu. Yang kedua, menolak berkolusi. Yang ketiga, menolak dibohongi. Yang keempat, menolak mendendam. Yang kelima, menolak dibius. Dan yang keenam, menolak putus asa. Keunggulan buku dari isi buku adalah sebagai berikut. Keunggulan dari buku ini dapat dilihat dari isinya mengajak kita untuk lebih mengetahui tentang konflik resolusi atau konflik dan kekerasan gerakan Yesus dan dinamika perujukan sosial yang terjadi di dunia secara umum dan secara khusus Indonesia, yang tertuang dalam buku ini secara jelas dan mantap. Selain itu, penulis juga mengajarkan kepada pembaca untuk jeli melihat konflik dan kekerasan yang ada di Indonesia secara kritis, bijaksana, dan sistematis. Tinjauan bahasa dilihat dari segi bahasa yang digunakan pengarang atau penulis sangat sederhana dan mudah dipahami atau dimengerti oleh para pembaca. Kalimat dalam paragraf disusun secara teratur dan diruntut sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pembaca. Yang terakhir adalah penutup. Konflik dan kekerasan bukanlah suatu hal baru, tetapi konflik dan kekerasan sudah terjadi sejak zaman dahulu atau zaman peradaban kuno. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dan kekerasan sering terjadi di Indonesia. Tanpa konflik pasti saja tidak ada perdamaian antara kedua kelompok. Konflik itu bisa memperdamaikan antara kedua kubu atau kelompok yang sedang bertikai. Sebut saja Ambon berdarah, misalnya agama Kristen versus Islam pada 25 Februari 1999 sampai 14 Oktober 1999 yang menimbulkan 570 nyawa meninggal dunia. Peperangan mengatasnamakan agama dan mengorbankan pihak lain yang tidak bersalah dan berdosa adalah suatu kekeliruan para pengikut dan penganut pada Tuhan yang mereka imani. Kekerasan yang paling tren di Indonesia saat ini adalah kekerasan negara atau militer sejak rezim Soeharto yang berkuasa kurang lebih 32 tahun, yang mengorbankan jiwa manusia hingga saat ini. Dalam undang-undang diskriminatif, penegakan hukum secara brutal atau sepihak
yang dipraktekkan oleh pihak keamanan tidak mengenal kemanusiaan, penahanan di luar jalur hukum, pemakaian angkatan bersenjata yang fungsinya sebagai pertahanan dan keamanan. Tetapi di samping itu, para militer melakukan kekerasan fisik pada masyarakat sipil yang tidak bersalah dan berdosa. Sebagai orang Kristen, kita memandang konflik dan kekerasan sebagai kejahatan moral yang meremehkan harkat dan martabat manusia. Manusia pada dasarnya memiliki kehendak bebas yang dapat membedakan manusia dan binatang. Karena manusia bisa memutuskan kehendak bebasnya, sedangkan binatang tidak bisa memutuskan kehendak bebasnya. Maka martabat korban yang menderita akibat konflik dan kekerasan tidak dipulihkan dengan permintaan maaf oleh para pelaku kejahatan politik pada masa lalu, tetapi harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Perdamaian murahan seperti ini dengan permintaan maaf tidak dapat menyembuhkan luka batin yang dialami oleh korban, tetapi harus digali dan ditanggapi secara memadai dengan perujukan sosial yang mahal. Demikian hasil resensi saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat membaca dan memberi komentar. Tuhan Yesus memberkati.